Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa ustadzina wa uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga kita termasuk di dalam naungan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan acara seperti ini. Acara seperti ini dinamakan dengan al-munasabah atau perayaan-perayaan. Di dalam Islam ada namanya fiqhul munasabah atau pemahaman perayaan tentang sesuatu yang berkaitan dengan syariat. Salah satu peristiwa besar atau munasabah kubra, yang besar yang harus kita rayakan adalah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min unas, ada berapa manusia yang ujung-ujungnya syaqiyun, di dalam hari akhir mereka celaka, mendapatkan hisab yang tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena tidak ada yang mensyafaatinya, karena tidak ada yang menolongnya. Kita beruntung ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengandalkan amal ibadah kita, malah faedah, enggak ada faedahnya, enggak ada qimahnya, enggak ada nilainya jika dibandingkan dengan agung dan besarnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perayaan seperti ini jadi jangan kita ketika datang bulan Rabiul Awal di situ kita mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah sepanjang hari, pada bulan apapun, pada tahun berapapun, pada waktu apapun, tetap kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita merayakan Maulid di bulan Rabiul Awal supaya kita ingat, supaya kita tahu, supaya kita mencermati siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian manusia, sebagian khalayak, jika tidak diadakan perayaan-perayaan seperti ini, kebanyakan mereka tidak tahu siapa Nabi mereka. Kebanyakan mereka tidak tahu bagaimana akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manba' minal akhlak. Beliau adalah sumber dari akhlak. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzuk minad din. Hubbun Nabi juzuk minad din. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari agama. Jadi barang siapa yang mengaku beragama Islam tanpa mengakui Rasulullah, Islamnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta di dalam syahadah kita harus melibatkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hubbun minad din, juzuk minad din, bagian dari agama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan budi pekertinya tidak bisa kita jelaskan sebenarnya. Yang kita dengar, yang kita baca, yang kita jelaskan sepercikan dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun badui. Ada orang Arab badui. Orang Arab badui ini kalau bahasa kita orang Arab tapi jauh dari ilmu. Orang Arab yang jauh dari keilmuan. Datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa anggur, buah anggur. Jadi orang Arab itu biasanya kalau berziarah itu membawa oleh-oleh, ya, membawa anggur ke rumah Rasulullah SAW dan mempersembahkan dengan harapan Rasulullah bisa mencicipi buah anggur itu. Nih bagaimana kita mau melihat akhlak Rasulullah SAW. Datang dia, dibukakan pintu. Di sana ada para sahabat, ada Sayyidina Umar, Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat. Ya Rasulullah, aku membawakanmu sebuah anggur, mohon untuk dicicipi. Ditanggapi dengan senyum, dengan ramah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimakan buah pertama, senyum, orang itu bangga. Hasil petikannya sendiri dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus buah kedua, ketiga, butir keempat, sampai buah anggur itu habis dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa senangnya orang Arab itu karena dihabiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, kok kita nggak ditanjak? Kok kita nggak ditawarin? Kok Rasulullah berpikir, mereka belum bertanya, mereka berpikir, kok tumben Rasulullah tidak mau menawarkan kepada sahabatnya anggur itu? Biasanya Rasulullah orang yang senang berbagi. Kenapa kali ini Rasulullah nggak mau berbagi?
Enggak mau bertanya Abu Bakar kepada, ngerumpi sama Abu Bakar bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kenapa Rasulullah kok tumben hari ini enggak mau berbagi? Rasulullah terkenal dengan santunnya, enggak mau berbagi. Setelah pulang laki-laki itu baru berani bertanya Sayyidina Umar kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau itu nabi kami, engkau itu rasul kami, panutan kami. Berikan kami penjelasan, mengapa engkau tidak berbagi anggur itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah ya Umar, ketahuilah ya sahabat-sahabatku, anggur yang dibawa sama orang tadi itu enggak manis sebenarnya. Anggur yang dibawa itu enggak enak rasanya. Kalau kita boleh jujur, anggur itu sangat rasanya beda, enggak layak untuk dikonsumsi. Itulah kenapa saya tidak mau menawarkan kepada kalian. Kalau seandainya saya tawarkan kepada kalian dan kalian mencicipinya, kalian akan mengekspresikan wajah yang tidak senang karena rasanya tidak enak. Itu bisa membuat tersinggung hati orang yang punya anggur itu. Nah, menjaga perasaan orang itu, Rasulullah enggak mau mengasih Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena bisa jadi nanti Abu Bakar dan Umar menampakkan wajah tidak enak karena anggur itu. Anggur itu enggak layak dimakan, tapi Rasulullah untuk menghargai. Nah, seperti itu akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min unas, ada berapa manusia yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW benci menjadi cinta. Safiyah contohnya, radhiyallahu anha, merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW. Ini ada ceritanya. Ketika Rasulullah SAW, jadi Safiyah ini adalah salah satu orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu waktu perang Rasulullah membawa keluarganya. Dan ketika berperang keluarganya gugur semua. Itulah sebabnya Sofiyah ini mengatakan, ini gara-gara Muhammad, suami dan anak saya wafat. Coba enggak ikut perang sama Muhammad, mungkin masih hidup sampai sekarang. Ini gara-gara Muhammad, benci sama Muhammad. Dzatul lailah, pada suatu malam datang Nabi Muhammad SAW kepada perempuan itu. Dan Rasulullah meminta maaf. Dan Rasulullah mengatakan, ini qadarullah, diberikan pemahaman hingga perempuan itu luluh hatinya. Dan tadinya marah hingga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melamar? Perempuan itu yang ingin menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Banyak sekali kisah-kisah orang yang tadinya syadidul bughd, orang yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat akhlak, ini berkat khuluqul azim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan rahmatan lil muslimin. Bukan rahmat lil muslimin, tapi lebih luas lagi, yaitu rahmatan lil alamin. Rasulullah sebagai rahmat bagi semua alam, penjuru dunia. Alam di sini bukan hanya manusia saja. Alam pepohonan, alam namanya. Kalau kita ibaratkan bahasa Arab secara umum itu, alam itu batu dinamakan dengan alam, air dinamakan dengan alam, al-asjar, al-jamadat, pohon-pohonan, rerumputan, semua itu masuk dalam kategori umum, yaitu alam. Begitu pula manusianya, begitu pula hewannya, semua itu masuk dalam naungan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita merayakan bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mengatakan nih maulid kebanyakan lomba, ini kebanyakan aksesoris, ini kebanyakan gaya-gaya dari dalam maulid. Kita tidak mengatakan salah. Sebagian orang mengatakan salah. Ya, maulid aja, nggak perlu melakukan banyak-banyak perkara. Tidak. Ya, kami mengatakan, wahai fulan, kami melakukan makan-makan, kami melakukan minum, kami mengadakan lomba. Itu semata-mata kami gembira karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengekspresikan kegembiraan kita karena diberikan rahmat yang paling indah, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada adik-adik, semangat terus di dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu kalau ada yang bertanya, mana yang lebih mulia, ilmu atau amal? Amal ibadah, di sana ada ilmunya. Jadi kalau menurut para ulama itu, ilmu itu jauh lebih penting daripada amal ibadah. Kenapa? Karena ibadah kalau tidak dilandasi dengan ilmu, ibadahnya mardud, tidak diterima. Bahkan di dalam sholat, kalau sekedar sholat tanpa tahu rukun sholat,
nggak sah salatnya. Makanya ilmu itu lebih penting daripada amal ibadah kita. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf permakluman ya, tidak bisa lama-lama di sini, mungkin tidak bisa mengikuti acara sampai akhir ya. Kita mohon rukhsah izin kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk setelah ini kita langsung mengisi di masjid yang lain ya. Tapi insyaallah dengan kegigihan kita hadir di tempat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah